Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang organizational behavior yang terdiri oleh Brian Febrianto, Fadli Mu'taz Ashari, Farul Masani, Arvando Dwi Cahya Kamara, Akterio Aga. Yang pertama, Goals of Organizational Behavior. Tujuan Organizational Behavior adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Manajer perlu mampu menjelaskan mengapa karyawan terlibat dan beberapa perilaku daripada yang lain, memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang perlu diperhatikan. Ada 6 hal penting telah diidentifikasi: produktivitas karyawan, absensi, turnover, perilaku kewarganegaraan organisasi atau UCB, perilaku kerja kontraproduktif, kepuasan kerja. Pertama, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan adalah ukuran konstan dari efisiensi dan efektivitas. Manajer ingin tahu apa faktor yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawan. Bolos adalah kegagalan untuk datang kerja, sulit untuk bekerja jika karyawan tidak muncul. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan absen tak terjadwal sekitar 84 miliar setiap tahun. Meskipun absenteisme tidak dapat sepenuhnya disingkirkan, kadar yang berlebihan memiliki dampak langsung dan langsung atas fungsi organisasi. Absensi adalah ketidakhadiran seorang dari tugas atau kewajiban. Dan secara tradisional, ketidakhadiran seseorang dilihat data mesin absensi yang menjadi indikator kinerja individual yang malas dan merupakan salah satu pelanggaran kontrak antara dua pihak yang biasanya merupakan pihak atasan dan bawahan. Absensi juga dilihat sebagai indikator psikologis, penyesuaian medis, dan sosial dalam bekerja. Absensi dalam pekerjaan sangatlah menjadi kendala dalam produktivitas perusahaan. Sering terjadinya karyawan yang tidak masuk di tempat kerja merupakan salah satu perilaku yang menunjukkan moral yang buruk dan malas. Tetapi, jika memang absensi karyawan tersebut mempengaruhi alasan yang kuat dan masuk akal, perusahaan mempunyai kebijakan-kebijakan untuk karyawan yang absen tersebut. Turnover. Turnover adalah keinginan seorang untuk berpindah, berhenti, atau keluar dari tempat bekerja yang dilakukan secara sukarela atau atas kemauan sendiri maupun dari keputusan organisasi. Perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB. Perilaku kewarganegaraan organisasi adalah perilaku diskresioner yang bukan bagian dari pernyataan kerja formal seorang karyawan tetapi mempromosikan fungsi efektif organisasi. Contoh OCB yang baik mencakup membantu orang lain dalam tim kerja, menjadi relawan untuk kegiatan kerja tambahan, menghindari konflik-konflik alat bantu, dan membuat pernyataan yang membangun tentang kelompok kerja dan organisasi. Organisasi membutuhkan individu yang akan melakukan lebih dari tugas kerja biasa mereka, dan bukti menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki karyawan seperti itu output bentuk mereka. Akan tetapi kelemahan OCB terjadi sewaktu karyawan mengalami tekanan pekerjaan yang membebani, stres, dan pekerjaan konflik dalam kehidupan keluarga. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja bermaksud sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Meskipun kepuasan kerja adalah sikap dan bukan perilaku, itu merupakan hasil yang mengkhawatirkan banyak manajer karena karyawan yang puas lebih cenderung muncul untuk bekerja, untuk memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dan tetap bersama organisasi. Perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku tempat kerja yang kontraproduktif adalah perilaku karyawan yang disengaja yang berpotensi membahayakan organisasi atau individu dalam organisasi. Perilaku kontraproduktif di tempat kerja muncul dalam organisasi dalam 4 cara: penyimpangan, agresi perilaku,
antisional, dan kekerasan. Job satisfaction. Seperti yang kita ketahui dari definisi sebelumnya, kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Job involvement and organization commitment. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaan penting bagi pekerjaannya. Attitude and consistency. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang mencari konsistensi di antara sikap mereka dan di antara sikap perilaku mereka. Kecenderungan ini berarti bahwa individu berusaha untuk mendamaikan berbagai sikap dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka sehingga mereka tampil rasional dan konsisten. Ketika mereka menemukan ketidakkonsistenan, individu akan melakukan sesuatu untuk membuatnya konsisten dengan mengubah sikap, mengubah perilaku, atau merasionalisasi ketidakkonsistenan. MBTIR ialah salah satu pendekatan populer untuk mengklarifikasikan ciri-ciri kepribadian. Salah satu penilaian kepribadian instrumen yang dikenal sebagai MBTIR. Dalam penilaian 100 pertanyaan ini menanyakan kepada orang-orang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasakan dalam situasi yang berbeda. Individu diklarifikasikan sebagai menunjukkan preferensi dalam 4 kategori yaitu extraversion atau introversion. Contohnya seperti penginderaan, intuisi, berpikir, merasa, menilai, dan mempersiapkan. The Big Five Model. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada 5 dimensi kepribadian dasar yang mendasari dan mencakup sebagian besar variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia, yaitu kelima kepribadian Big Five itu adalah yang pertama, extraversion, tingkat di mana seseorang bergaul banyak, bicara, asertif, dan nyaman dalam hubungan dengan orang lain. Kedua, agreeableness, yaitu tingkat di mana seseorang memiliki sifat yang baik, kooperatif, dan saling percaya. Dan tiga, conscientiousness, sejauh mana seseorang diandalkan bertanggung jawab, dapat diandalkan gigih, dan berorientasi pada pencapaian. Dan yang keempat, stabilitas emosional, sejauh mana seseorang tenang, antusias, dan aman, yang bisa disebut dengan positif, gugup, tegang, dan tidak aman yang bisa disebut dengan negatif. Dan keterburukan, yang kelima, keterburukan terhadap pengalaman, seperti minat di imajinatif, terpesona, dan kebaruan, sensitif secara artistik dan intelektual. Additional personality insights. Yang pertama, locus control, Machiavellianism. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, pemantauan diri. Yang kelima, pengambilan risiko. Personality types and Devin Galtrus. Ialah dapat kita ketahui bahwa tidak ada tipe kepribadian yang umum di suatu negara. Anda bisa menemukan pengambilan risiko tinggi dan pengambilan risiko yang rendah di hampir semua budaya. Namun sebuah negara, budaya mempengaruhi karakteristik kepribadian dominan masyarakat. Kita bisa melihat efek budaya nasional ini dengan melihat salah satu ciri kepribadian yang baru saja kita temukan, COSID, locus of control. Budaya nasional berbeda dalam hal sejauh mana orang percaya mereka mengendalikan lingkungan mereka.
Seperti yang telah kita lihat di seluruh bagian ini, sifat kepribadian memengaruhi karyawan tingkah laku untuk manajer global dan memahami perbedaan sifat kepribadian terjadi signifati ketika melihat dan perspektif budaya nasional. Mission and emotional intelligence. Bagaimana kita merespon secara emosional dan bagaimana kita berurusan dengan emosi kita. Biasanya fungsi dari kepribadian kita. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Spesifiknya yaitu emosi adalah reaksi terhadap suatu objek, misalnya ketika bekerja ketika bekerja teman kerja Anda mengkritik Anda karena cara Anda berbicara dengan klien. Anda mungkin menjadi marah kepadanya, yang artinya Anda menunjukkan emosi yaitu kemarahan terhadap objek tertentu seperti teman Anda. Terkadang perasaan negatif bisa menjadi hal yang baik. Memiliki perasaan buruk dan membuat orang berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dan memotivasi mereka untuk mencari informasi eksternal mendukung argumen Anda untuk menjadi jauh lebih keras mempertanyakannya Anda sendiri, substance dan perspektif orang lain, dan jauh lebih mengendalikan tujuan data karena karyawan membawa komponen emosional bersama mereka untuk bekerja setiap hari ini. Manajer perlu memahami peran yang dimainkan emosi dalam perlu karyawan. L015.4 Perception. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini ada di penglihatan, di target yang dirasakan, atau dalam situasi di mana persepsi terjadi. Ketika seseorang melihat target dan berusaha menafsirkan apa yang dilihatnya, karakteristik pribadi individu akan sangat memengaruhi interpretasi. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Misalnya, persepsi karyawan yang menggunakan tato berbeda berdasarkan usia. Pekerja yang lebih tua cenderung menganggap tato di kantor sebagai tidak pantas atau tidak dapat diterima. Sementara, pekerja yang lebih muda tidak 98. Perbedaan dalam persepsi ini mungkin disebabkan sebagian karena lebih banyak orang muda yang memiliki tato atau mengenal orang lain yang melakukannya. Karakteristik target yang diamati juga dapat memengaruhi apa yang dirasakan. Orang yang keras lebih mungkin daripada orang yang pendiam untuk diperhatikan dalam suatu kelompok, sebagaimana orang yang sangat menarik atau tidak menarik. Hubungan target dengan latar belakangnya juga memengaruhi persepsi, seperti halnya kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang dekat dengan hal-hal serupa secara bersama. Teori atribusi. Teori atribusi dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada apa makna yang kita atributkan pada perilaku yang diberikan. Pada dasarnya, teori menyarankan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita berusaha untuk menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal berasal dari faktor luar, yaitu orang tersebut dipaksa masuk ke dalam perilaku oleh situasinya. Namun, tekad itu tergantung pada 3 faktor: kekasan, konsensus, dan konsistensi. Shortcut used in judging others. Mudah menilai orang lain jika kita menganggap mereka mirip dengan kita. Dalam asumsi yang sama atau efek seperti saya, persepsi pengamat terhadap orang lain lebih dipengaruhi oleh karakteristik pengamat sendiri daripada oleh orang yang diamati. Misalnya, jika Anda menginginkan tantangan dan tanggung jawab dalam pekerjaan Anda akan menganggap bahwa orang lain menginginkan hal yang sama.
Orang yang berasumsi bahwa orang lain seperti mereka tentu saja benar, tetapi tidak selalu. Saat kami menilai seseorang berdasarkan persepsi kami tentang suatu kelompok yang menjadi bagiannya, kami menggunakan pintasan yang disebut stereotip. Ketika kita membentuk kesan umum tentang seseorang berdasarkan karakteristik tunggal, seperti kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, atau penampilan, kita dipengaruhi oleh efek halo. Efek ini sering terjadi ketika siswa mengevaluasi instruktur kelas mereka. Siswa dapat mengisolasi satu sifat tunggal seperti antusiasme dan membiarkan seluruh evaluasi mereka menjadi miring oleh persepsi sifat yang satu ini. Seorang instruktur mungkin pendiam, yakin, berpengetahuan luas, dan sangat berkualifikasi. Tetapi jika gaya mengajar di kelasnya kurang antusias, ia mungkin dinilai lebih rendah pada sejumlah karakteristik lainnya. L015.5 Learning Operan Conditioning. Perilaku operan adalah perilaku sukarela atau yang dipelajari, bukan perilaku refleksi atau perilaku tidak terpelajar. Kecenderungan untuk mengulangi perilaku yang dipelajari dipengaruhi oleh penguatan atau kurangnya penguatan yang terjadi sebagai akibat dari perilaku tersebut. Penguatan memperkuat perilaku dan meningkatkan kemungkinan itu akan diulang. Kurangnya penguatan melemahkan perilaku dan mengurangi kemungkinan itu akan diulang. Selain itu, perilaku yang tidak dihargai atau dihukum cenderung akan diulang. Situasi apapun di mana itu baik secara eksplisit dinyatakan atau secara tersirat menyarankan bahwa penguatan dia tergantung pada beberapa tindakan di pihak Anda. Itu adalah contoh dari kondisi operasi. Seorang tenaga penjualan yang bekerja di komisi mengetahui bahwa penghasilan besar itu bergantung pada penghasilan penjualan yang tinggi di wilayahnya, dan di beberapa perusahaan, karyawan dengan kehadiran sempurna menerima bonus. Tentu saja hubungan antara perilaku dan penguatan juga bisa berfungsi untuk mengajar individu agar berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan terbaik organisasi. Perilaku Anda dapat dijelaskan oleh kondisi operasi. Jika suatu perilaku tidak diperkuat secara positif, kemungkinan bahwa perilaku itu akan turun berulang-ulang. Social learning. Individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu tentang sesuatu serta oleh pengalaman langsung. Banyak dari apa yang telah kita pelajari berasal dari mengamati orang tua, guru, teman sebaya, aktor televisi, dan film, manajer, dan sebagainya. Pandangan ini yang bisa kita pelajari baik melalui observasi maupun pengalaman langsung disebut teori pembelajaran sosial. Pengaruh orang lain sangat penting bagi sudut pandang pembelajaran sosial. Jumlah pengaruh model atau contoh ini ditentukan oleh 4 proses. Pertama, proses perhatian. Orang biasanya belajar dari seorang model atau idolanya ketika mereka mengenali dan memperhatikan dengan baik kelebihan-kelebihannya. Proses 2, proses retensi. Pengaruh dari model akan bergantung pada seberapa baik individu tersebut mengingatnya bahkan setelah model itu sudah tidak ada. 3, proses reproduksi motorik. Setelah seseorang melihat perilaku baru dalam mengamati modelnya, yang harus dilakukan adalah mempelajarinya. Proses ini kemudian menunjukkan bahwa individu dapat benar-benar melakukan kegiatan yang dimodelkan atau dicontohkan. 4. Proses penguatan. Individu akan termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang dicontohnya jika insentif atau hadiah positif diberikan. Perilaku yang diperkuat akan diberi perhatian lebih, dipelajari lebih baik, dan dilakukan lebih sering. Shaping, a managerial tool. Membentuk menawarkan pendekatan yang logis untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Kita membentuk perilaku dengan secara sistematis memperkuat setiap langkah berturut-turut yang menggegerkan individu lebih dekat dengan perilaku yang diinginkan. Jika seorang karyawan yang telah terlambat setengah jam untuk bekerja datang hanya dalam 20 menit terlambat, kita dapat memperkuat perbaikan. Penguatan akan meningkat sebagai karyawan akan lebih dekat dengan perilaku yang diinginkan. 4 cara membentuk perilaku mencakup penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan kepunahan. Ketika perilaku diikuti oleh sesuatu yang menyenangkan, seperti memuji seorang karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, itu disebut bantuan positif. Penguatan positif meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang diinginkan akan diulangi. Membalas dengan menghilangkan atau menarik sesuatu yang tidak menyenangkan adalah bantuan negatif. Seorang manajer yang mengatakan, "Saya tidak akan mengurangi gaji Anda jika Anda boleh bekerja tepat waktu," adalah menggunakan bantuan negatif. Perilaku yang diinginkan langsung bekerja tepat waktu didorong oleh penarikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Gaji karyawan tersebut dimundurkan. Di pihak lain, hukuman yang dikenakan atas perilaku yang tidak bisa diterima dan akan disingkirkan.
Menggugurkan seorang karyawan selama 2 hari tanpa membayar karena kebiasaan datang terlambat adalah contoh hukuman. Akhirnya, menghilangkan setiap penguatan yang mempertahankan perilaku disebut kepunahan. Ketika perilaku tidak diperkuat secara bertahap menghilang. Dalam pertemuan, manajer yang ingin mencegah karyawan dari terus-menerus mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau mengganggu dapat menghilangkan perilaku ini dengan mengabaikan karyawan tersebut ketika mereka mengangkat tangan mereka untuk berbicara. Segera perilaku ini harus dihilangkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.